Kutha Tuban yang letaknya di pesisir pantai utara dengan jumlah penduduk kisaran 1,3 juta ini letaknya di utaranya Kutha Bojonegoro. Dari Surabaya sekitar berjarak 160 km ke arah Ngalor Ngulon atau barat laut. Urutannya kalau dari Surabaya itu kita lewat Gresik, terus nanti Lamongan, terus barulah Tuban, setelah Tuban Jepara, Rembang, dan seterusnya. Pada kali ini Pak D dari arah Rembang menuju Kutha Tuban. Nah, adapun jalan raya dari Rembang sampai ke Paciran, tentunya melewati Tuban dulu ya, itu selalu sejajar dan di pinggir laut. Bahkan terminal utama Kutha Tuban itu pun berada di pinggir laut, konco-konco. Selanjutnya dalam konten video YouTube pada kali ini kita akan membahas dan mendatangi kampung miliarder yang pernah viral 2 tahun yang lalu. Ada yang mengatakan orang sekampung itu banyak yang kaya atau sugih mendadak, konco-konco. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mengunjungi kampung miliarder yang ada di wilayah Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Mengenai kampung miliarder yang pada hari sebelumnya pernah trending dan viral, mungkin Anda sekalian ingin tahu perkembangannya bagaimana saat ini. Karena kampung tersebut banyak orang mengatakan atau bisa dikatakan masyarakatnya itu kaya dadakan atau kaya mendadak. Dalam arti begini, yang semula mereka itu bekerja bersahaja di sawah, mungkin mencari kayu, beternak dengan peralatan pertanian seperti cikar, cikrak, sapi, dan pacul. Namun sekarang mereka itu sudah berubah drastis, seperti orang-orang yang hidupnya di tempat-tempat elit gitu ya. Memang elit kalau kita katakan, kalau kita kalau kita bicarakan memang ya kehidupan mereka itu gayanya gaya elit, rumah elit, kendaraan elit, dan suasananya pun elit. Nah, teman-teman sekalian, tentang kampung miliarder yang ada di wilayah Tuban ini lama memang sudah tidak diunggah, atau bahkan banyak sekali yang ingin tahu atau request tentang kampung miliarder tersebut. Nah, bagaimanakah kehidupan mereka selama ini? Konon dulunya mereka itu pada saat pindah ke kampung tersebut, setelah lahan pusaka tinggalan dari warisan para leluhurnya itu yang ya dijual, dibeli sebuah perusahaan besar, lalu mereka itu mendapatkan uang yang signifikan, dibelikan rumah mewah, mobil mewah. Bagaimana sekarang ya, konon yang dulunya mereka itu borong-borong mobil, borong-borong barang-barang mewah, sekarang sudah berbalik arah. Oke, dilanjut. Ini kita lewat di jalan apa Mas ya? Yang ini di lokasi sekitaran kampung miliarder menuju. Nah, jadi sekarang kita beberapa ratus meter lagi menuju kampung miliarder. Selanjutnya mengenai kampung miliarder yang ada di Jenu Tuban itu begini ya, rungokno sing tenanan, tak jelas nih sing detail dan gamblang. Pada saat itu di seputaran Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban ada lahan yang luas sekali, dan kebetulan jauh sebelumnya perusahaan milik negara atau BUMN ingin memiliki lahan tersebut. Dan kebetulan di dalam lahan tersebut masih ada pemukiman penduduk dan lahan-lahan yang tidak ada pemukiman penduduk. Artinya ada sawah atau lahan yang miliknya di luar dari lahan itu, paham? Terus selanjutnya entah bagaimana caranya alias embuh piye carane, pemilik lahan tersebut pun memperbolehkan lahannya dibeli oleh perusahaan besar BUMN. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham dilanjut.
Dan tentunya mereka para pemilik lahan itu pun berbeda-beda mendapatkan ganti rugi. Kalau yang memiliki lahan luas, mereka juga mendapat ganti rugi yang banyak sampai ratusan miliar. Tetapi kalau yang memiliki lahan itu sedikit, mereka pun mendapatkan sedikit, bahkan tidak sampai 1 miliar. Dan mengenai pembayarannya yang unik katanya alias ceritanya, warga itu maunya dibayar memakai uang tunai atau kontan. Jadi bayarnya itu ya rupa duit. Ya namanya uang ratusan miliar, kalau dibayarkan secara uang tunai ya berkarung-karung, bahkan sampai beberapa gerobak. Terus dari para pemilik lahan tersebut, ada yang dijual hanya ladang dan sawahnya saja, pekarangan dan rumahnya tidak dijual. Ada lagi yang terjual sawah, ladang, dan pekarangan rumahnya berangkat dijual kepada perusahaan tersebut. Terus bagi mereka-mereka yang dijual hanya ladang dan sawahnya saja, namun pekarangan dan rumahnya tidak dijual, masih ada sekarang, yaitu Desa Pomahan, Dusun Pomahan, Desa Sumur Geneng. Kampung itu semula rumahnya bersahaja, tetapi sekarang rumahnya sudah bagus-bagus. Nah, pada gambar ini di kanan dan kiri jalan, ini salah satu contoh lahan-lahan mereka yang sudah dijual ke perusahaan negara. Jadi tanah yang sudah dijual itu sekarang di pinggir-pinggirnya dikasih pagar besi dan berduri seperti yang ada di kanan jalan. Jadi pada gambar yang ada di kanan dan kiri jalan ini, dulunya atau 2 tahun yang lalu berupa perkampungan dan lahan kebun atau persawahan. Di sini mereka itu ya nandur lombok, nandur dele, nandur jagung, nandur pari, tetek bengek dan lain sebagainya, bercampur dengan pemukiman rumah warga. Sampai di sini paham? Kalau sudah paham, dilanjut. Konon ceritanya pada saat itu pemilik lahan atau pemilik tanah tersebut pastilah ada yang ulet atau bisa dikatakan rewel. Bagi mereka-mereka yang ulet dan rewel, pokoknya bikin harga berapapun tetap disanggupi dan dibayar oleh perusahaan tersebut. Jadi tidak ada satupun yang tersisa. Lalu selanjutnya mereka-mereka yang terjual ladang sawah beserta rumah dan pekarangannya direkomendasikan di tempat baru atau direlokasikan yang sekarang dinamakan perumahan warga relokasi. Nah, jadi kampung miliarder yang ada di Kecamatan Jenutuban itu ada 2 tempat. Yang pertama di Dukuh Pomahan, Desa Sumur Geneng. Terus yang kedua di perumahan relokasi masyarakat. Adapun jarak kedua kampung itu berjauhan sekitar 5 km. Dalam konten video YouTube pada kali ini, pertama kita akan masuk mereview rumah yang ada di Pomahan, Desa Sumur Geneng, yang artinya di situ mereka tidak menjual pekarangan dan rumahnya. Setelah kita melewati tanah-tanah yang sekarang sudah dimiliki perusahaan negara tersebut, kita akan masuk ke perkampungan, yaitu Kampung Dusun Pomahan, Desa Sumur Geneng. Nah, sekarang kita sudah mulai melihat rumah-rumah yang rapi, cekli, dan kinclong serta bagus. Dulu rumah-rumah yang ada di tempat ini sebelum 2 tahun yang lalu tidak seperti ini. Tetapi setelah mereka-mereka itu menerima duit yang banyak, pada saat itu duitnya itu diwadahi karung atau gelangsing, bahkan ada yang diwadahi gerobak, karena semuanya itu mereka minta dibayarkan tunai berupa uang. Nah, sekarang kalau kita pikir-pikir, kita hitung tai ketek tai lutung, mereka semuanya ini pinter dan cerdas juga ya, karena jenenge wong dodolan, jadi menerima pun harus berupa atau wujudnya duit, bukan berupa angka.
Jadi inilah Dusun Pomahan, Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, yang merupakan kampung miliarder 1. Di kampung inilah pada saat itu kurang lebih 2 tahun yang lalu mereka menerima duit karung-karungan dan bergerobak-gerobak. Maka sudah sewajarnya pada saat itu di kampung ini banyak para sales-sales dan marketing-marketing yang menawarkan jasa dan menawarkan tetek bengek dan lain sebagainya. Ada yang menawarkan mobil, ada yang menawarkan kulkas, alat-alat elektrik, dan ada juga yang menawarkan berbagai program pembangunan rumah dan bahan-bahan bangunan rumah. Dan bisa jadi pada saat itu kalangan para mama-mama muda, misalkan single parent alias rondo, juga siap menjadi istri yang kedua atau yang ketiga. Intinya intinya ya, walaupun tidak menjadi istri resmi yang kedua atau yang ketiga, jadi simpanan jadilah gitu loh konco-konco. Dan tentang warga atau penghuni kampung ini, tidak semuanya mendapatkan pembelian tanah, karena banyak dari kalangan mereka-mereka yang tidak menjual tanahnya karena memang tidak memiliki lahan. Sebelumnya memang mereka miliknya itu ya rumah dan pekarangan yang ada di sini. Jadi mereka-mereka yang tidak menjual apapun ya hidupnya tidak jauh berbeda dengan yang dulu. Atau bisa jadi mereka itu punya lahan tetapi di luar yang diborong atau yang dibeli perusahaan BUMN tersebut. Salah satu warga yang tidak menjual apapun kepada perusahaan besar pada waktu itu ibu ini. Jadi ibu ini mendapatkan persen-persen atau komisi-komisi dari mereka-mereka yang pada saat itu menerima duit karung-karungan dan bergerobak-gerobak. Ting mriki niku kata tiyang apa ya lek ngarani kula miring kabar niku. Sugih dadak ngoten iki. Sugih dadak. Tuku mobil, tuku omah. Sugih dadak mobil dodol tanah dituku negara nak lho. Oh. Kidule omah ki dadi ora-ora sampe tunggone kono tunggone Kali Gebang. Tuku negara. Oh. Ya monggo mono ya sing wong sing duwe ki ora pengen ngedol nak, tapi dituku dinggo Pertamina iki. Nah piye neh? Dituku tapi luarang ngoten. Nambah ngono kuwi sing wujute ya udah tuku montor ngono nak kok lho. Lek jenengan mboten katut didol iki. Ya ora duwe, ya ora katut ngadol. Engko duwe ya katut paling ngono ora duwe kok. Sak kampunge ya ngaleh ning ngene pom bensin kono kae lho ngomong. Lah sing sugih ya sugih terus lho. Lah sing gak duwe ya preman ngiciri sing sugih mang. Daleme nggih mriki nggih. Tanggal niku kula niku kuburan kali nak omah. Oh, nggih masuk kampung miliarder mriku nggih. Oh, nggih tuku mobil. Mobil, heeh. Nggih wayo. Lho ya anak sing ngono kuwi lah. Ya ana sing bojone loro bereng ya. Sing bojone siji malah loro ana. Heeh. Ki malah telu ya ana. Ora masalah ndek dhuwit akeh wae. Masalah pripun mau? Jadi njumuke dhuwit niku diwadahi glangsing, karung. Karung. Gak tanggung-tanggung ya, njupuke dhuwit diwadahi karung. Mulane merseni mbok dhek iki karo 0,5 juta. Niku njupuke dhuwit kang jero karung. Jero karung dibekno kan jero karung kuwi. Ya Allah, aku yo nebak dodong ngene nak lho. Ya Allah iku dhuwit nduk kuwi nduk. Wadahi ngono kuwi. Ya lek ngono. Ya Allah, mbok tukok napa kuwi? Aku yo ngono karo tukok. Selanjutnya dari kampung miliarder yang ada di Dusun Pomahan, Desa Sumurgeneng, kita bergeser ke kampung miliarder yang satunya, yaitu perumahan relokasi warga. Inilah pemukiman mereka-mereka yang pada saat itu ladang, sawah, dan kampung pekarangannya dijual total, sehingga mereka direkomendasikan untuk tinggal di tempat ini. Nama resmi tempat ini bukan kok kampung miliarder gitu, tidak. Nama resminya adalah perumahan relokasi warga. Tempat ini dikelilingi hutan jati
dan dekat dari jalan raya Tuban Rembang. Menurut beberapa orang yang pada saat itu telah menerima duit banyak dari perusahaan besar BUMN, setelah menerima duit mereka itu tidak terbayangkan, tidak pernah mengimpikan punya rumah semacam ini, bahkan mobil dan lain sebagainya, serta merta perabotan rumah tangga yang mewah. Mereka itu menginginkan bisa kembali seperti semula, rumah sederhana, perabotan sederhana, dan hidup yang serba sederhana, tidak jauh berbeda dengan tradisi semula. Tetapi karena pada saat itu beritanya sudah terlanjur gempar, banyak warga jenuh yang menerima duit puluhan miliar bahkan ratusan miliar, maka dari kalangan marketing atau sales tertentu, lobbynya tidak bisa dihindari dan mereka itu pun tidak berkutik, tidak berdaya pada saat dilobi oleh marketing atau perusahaan tertentu. Misalkan ada yang menawarkan perabotan rumah yang serba mewah, ada lagi yang menawarkan pembuatan rumah-rumah yang keren dan mewah, ada lagi yang menawarkan kendaraan mobil tetek bengek yang serba mewah pula. Akhirnya mereka itu ya tidak bisa menghindar dari lobby-lobby marketing tertentu atau semacam sales ya. Nah, yang serupa dengan itu dalam sehari-hari kan kita seringkali menjumpai, misalkan para bapak-bapak yang lagi duduk nongkrong asik nyantai di warung kopi, tahu-tahu ada mobil berhenti, lalu keluarlah beberapa orang mama-mama, gadis-gadis yang kinclong ayu moblong dari mobil, mendekat dan mepet-mepet sambil menawarkan sesuatu. Andai kata kita tidak beli pun, kita pun rela melepaskan uang nyangoni mereka-mereka itu. Iya kan? Ini seringkali terjadi di pedesaan-pedesaan. Apalagi yang didatangi golongan orang-orang bersahaja yang baru saja menerima uang tunai berpuluh-puluh miliar. Tentu saja mereka itu bila luput dengan cara ini pasti memakai cara yang satunya, luput dengan menawarkan ini pasti menawarkan yang lain. Sampai-sampai di kampung ini dulu dijaga ketat oleh aparat agar orang yang masuk ke tempat ini tidak sembarang orang, kan orang itu banyak modusnya ya. Nah, sekarang mereka-mereka itu barulah sadar, kenapa ya dulu saya ditawari begini begitu mobil mewah, tawaran layanan jasa ini dan itu kok mau saja. Akhirnya sekarang saya duitnya nipis. Ente yang ingin tahu seperti apakah penghuni kampung ini, nah di sini ada seorang bayi yang sedang angon wedhus. Kambing. Terus di sini pun banyak orang menjemur hasil panenan seperti jagung. Nyuwun sewu Pak, nderek tangan nggih Pak nggih. Enjang dipanwastani kampung napa niku? Kak mriki niki kampung napa namine Pak nggih? Kampung Baru. Kampung Baru Jenuh niki Pak nggih. Oh, lek Jawi kan kesuwure kampung miliarder nggih. Oh. Lek Jawi kan kesuwure kampung miliarder ngoten niki Pak nggih. Jenengan daleme nggih mriki nggih Pak nggih? Daleme mriki nggih? Oh, nggih. Wanci siang ngeten kok sepen apa sami teng wono, Pak? Nggih, sampai teng wono nggih. Dalam? Oh, nggih, matur suwun. Nggih. Mau niku Pak tus warung kopi kok mboten enten ngoten. Biarpun suasana di perumahan perkampungan ini elit mirip dengan perkampungan konglomerat yang ada di Surabaya, misalkan perumahan Sinar Galaksi. Tetapi di sini ada tradisi yang tidak ada di perumahan elit Surabaya tersebut. Misalkan kalau di siang bolong begini orang-orang kampung elit itu pada ngantor, kerjanya di ruang AC dingin. Tetapi kebanyakan masyarakat di kampung ini kalau di siang hari kerjanya di hutan, misalkan angon sapi, angon wedhus, nandur jagung, nandur telo, dele,
atau bertani. Terus kalau di perumahan elit konglomerat yang ada di kota besar itu, di depan-depan rumah adanya taman relip, taman patung yang indah, tetapi di sini masih banyak kambing yang dicencang dan digembala, masih banyak juga jemuran nasi atau jemuran karak yang diwadahi tampah. Selanjutnya di seputaran kawasan kampung miliarder yang keren mirip dengan perumas elit ini, tidak jauh dari sini di sudut perkampungan atau pemukiman tersebut ada sebuah masjid baru. Walaupun perkampungan ini bisa dikatakan baru saja dihuni, namun dari kalangan mereka tentunya sudah ada yang wafat atau kapundhut. Terus di sebelah kanannya masjid, di sudut bagian sudut barat daya, nah, di situ ada beberapa makam mereka yang pada saat sudah dipindahkan ke sini itu wafat atau kapundhut di sini. Nah, mereka yang ada di sini itu kebanyakan kalau kita lihat dari makamnya adalah beragama Islam. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi di sini ada sekumpulan makam. Ya tidak terlalu banyak atau belum terlalu banyak karena kampung ini pun masih baru. Kurang lebih ada berapa ya? Ya katakanlah 20 makam. Selanjutnya ada kurang lebihnya mengenai konten video YouTube pada kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pula bermanfaat, memberikan informasi serta edukasi. Salam sehat untuk semua. Sehat yang dibahas terutama semua warga kampung miliarder yang ada di Jenu, sehat yang nonton, dan sehat pula yang bikin tontonan. Sekali lagi Pak D minta maaf tuh ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.